ya kawasan dengan tadi Anjungan Cerdas itu apa, bahwa dia terdiri dari semua tadi komoditi-komoditi wadah-wadah tadi gitu, yang itu dalam satu tempat, dikumpulkan dalam satu tempat gitu ya. Ini saya lanjut saja, mungkin nanti bisa ini. Lalu ada isu lain yaitu terkait dengan sudah akan adanya pembangunan tol Solo, Jogja, Kulon Progo, Bawen, tapi diharapkannya bahwa adanya tol tidak membunuh perekonomian warga masyarakat, ekonomi warga masyarakat, sehingga bagaimana solusinya tadi kan, jadi tadi salah satu isunya itu juga, jadi UMKM akan mendapat akses di rest area tol selama rest area menjadi bagian dari jalan tol. Jadi makanya ada pengembangan ekonomi tadi, ada pengembangan apapun tadi yang wadah-wadah tadi itu ya gitu. Lalu kenapa akhirnya dipilih adalah kawasan stasiun Maguwo Harjo gitu ya. Jadi kenapa akhirnya itu yang dipilih gitu. Itu yang kami pilih menjadi proyek stupa kali ini gitu, bahwa bagaimana itu akan nantinya disulap menjadi ruang kreatif baru gitu ya. Karena sekarang juga kalau kita bicara latar belakang, dulu si stasiun Maguwo Harjo sangat hidup dengan bandara yang masih hidup gitu, tapi sekarang bandaranya sudah pindah tempat gitu kan, sehingga akan jadi tidak tidak sehidup yang dulu gitu. Jadi inilah juga sebagai latar belakang kenapa ya sudah akhirnya ya, titik inilah yang kita pilih. Jadi selain itu juga Direktur Utama PT Angkasa Pura gitu menjelaskan untuk mendukung pengembangan pemasaran usaha mikro kecil atau UMKM dan industri kreatif, maka pihaknya meluncurkan TILAS gitu. Jadi akronim dari Titik Lawas Adi Sucipto. Jadi memang ada poin di Titik Lawas Adi Sucipto yang memang ada isu akan dikembangkan. Gitu. Ini juga isu yang lain, kenapa harus di Maguwo Harjo harus dikembangkan sih, kenapa harus diredesain gitu kan. Jadi ini juga beberapa isu yang mendukung lagi gitu. Ini juga sama, jadi dari beberapa berita online gitu ya menyatakan kayak itu, jadi harus ada isu, ada juga kaitannya dengan terkait bahwa sekarang Kota Yogyakarta memperbanyak penerapan konsep transit oriented development atau TOD, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar istilah ini ya, dalam pengembangan kota sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Jadi ada proses, ada konsep TOD untuk salah satu mengatasi kemacetan terkait dengan lalu lintas. Jadi perpindahan moda dari bis ke kereta, dari kereta ke bis, dari kendaraan pribadi ke kereta, dari kendaraan pribadi ke bus, mungkin itu menjadi salah satu opsi supaya tidak padat, semuanya mengurangi kepadatan si kendaraan yang ada di dalam kota. Oke, jadi fungsi kawasan mixed use-nya nanti apa saja gitu ya. Jadi stasiun Maguwo Harjo yang itu terkait dengan halte Trans Jogja, lalu ada pool bus damrinya, lalu anjungan cerdasnya itu apa saja. Jadi ada tempat singgah strategis, lalu ada shopping arcade atau wadah kegiatan ekonomi. Recording in progress. Dari fungsi informasi pengembangan wilayah, ada wadah promosi edukasi seperti yang tadi ya, wadah-wadah, lalu connecting dengan existing bandara Adi Sucipto itu juga diperlukan gitu ya, jadi nggak langsung betul-betul putus gitu. Exchange between vehicle transport, jadi ada damri, kereta, pesawat, Trans Jogja, bus pariwisata, kendaraan pribadi dan lain-lain. Jadi tadi konsep TOD-nya ada perpindahan moda, itu juga harus diwadahi, difasilitasi nanti di sini gitu. Oke, saya lanjut. Ini contoh anjungan cerdas gitu, beberapa presiden atau contoh terkait dengan anjungan cerdas. Ini saya ringkas saja, saya skip saja, nanti bisa teman-teman baca sendiri gitu ya. Di Rambut Siwi di Jembrana Bali, ada konsep-konsepnya juga di sini gitu ya. Ini ada gambaran konsepnya gitu. Saya langsung ke site-nya aja, bahwa lokasinya ada di Maguwo Harjo, jelas karena kita redesain stasiun Maguwo Harjo. Jadi site-nya segini, luasannya 34.000. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa dengan set luas karena kemarin resort juga setnya luas sekali gitu ya. Jadi ini include si stasiun Maguwo Harjo nih gitu. Jadi gambarannya setnya seperti ini, bentuknya unik lagi ya gitu. Ini site-nya. Stasiun Maguwo Harjonya ada yang di ungu-ungu ini gitu. Ini ada di utara, jalan berbatasan langsung dengan Jalan Raya Solo Yogyakarta. Lalu di sebelah selatannya terkait berbatasan langsung dengan rel kereta api, pasti ya di stasiun.
Oke, ketentuan KDB 80%, KDH 20%, lalu koefisien tapak basement 70%. Bangunan multimasa, harus multimasa ya, berarti ini ya, ketinggian maksimal 3 lantai. Oke, ini gambaran stasiun lokasi, nggak hanya stasiun Maguwarjo, tapi lokasi existing. Gitu. Jadi ada pintu masuk area parkirnya dari yang berbatasan langsung dengan Jalan Raya Jogja Solo. Ini titik di mana halte Trans Jogjanya, lalu ini kondisi stasiun Maguwo, beberapa kondisi stasiun Maguwarjo saat ini. Oke, tujuan proyek saya ringkas saja ya. Mengurangi jumlah pengguna kendaraan tadi ya seperti sudah disebutkan di depan, lalu meningkatkan angkutan penumpang transit, gitu. Memperluas mobilitas, tadi meningkatkan akses terhadap pekerjaan dan memberikan kesempatan ekonomi, tadi wadah ekonomi, lalu membuat atau menciptakan komunitas pejalan kaki supaya sehat. Capaiannya, jadi harapannya teman-teman bisa mendesain dan menciptakan ruang arsitektur dan pertimbangan konteks alam dan lingkungan, lalu bagaimana menyusun urutan berpikir dalam menyusun sebuah rangkaian konseptual desain, menghasilkan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang baik dan mudah dipahami, yang informatif gitu ya. Jadi ini lalu apa saja penilaiannya? Jadi yang dinilai tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Jadi kuantitas di sini didasarkan pada output desain, kualitas dilakukan pada saat ujian UTS dan UAS dengan kriteria seperti yang tersebut. Kriteria penilaian poin utama yang harus ada adalah pertama adalah orisinalitas ide, jadi itu gagasan asli, lalu ada terkait dengan adaptasi iklim, rancangan bersifat universal, berarti di sini desain universal juga harus diperhatikan, keamanan, kenyamanan, lalu ada konektivitas dan integrasinya. Ketentuannya, nah, pemahaman KAK, konsep integrasi antara bangunan existing dengan rencana pengembangan, lalu sirkulasi dan rencana infrastruktur dan keterhubungannya, aspek keamanan dan kenyamanan, dan untuk unit fasilitas, bagaimana desain itu inovatif, tata letak yang efisien, dan bagaimana kenyamanan pengunjung diperhatikan. Tetap hampir sama dengan studio sebelumnya, bahwa kita di studio 6 ada fase per fase 1, 2, 3, 4, tidak banyak perubahan di sini. Jadi fase 1 terdiri dari tanggapan KAK, data programming, fase 2 analisis konsep transformasi desain, fase 3 prarancangan, dan 4 pengembangan desain atau desain development. Jadi tidak terlalu berbeda. Ini juga targetnya nantinya yang akan teman-teman buat gitu ya. Jadi ini beberapa rundown atau rencana perkuliahannya setiap minggunya. UTS, dokumen analisis konsep A3 fase 1, fase 2, penilaian silang kelas paralel nanti akan dilakukan. Untuk UAS, dokumen bundle fase 1, 2, 3, 4, buklet, maket, animasi, presentasi, praktisi. Ini referensi. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk KAK-nya. Terima kasih. Rasanya aneh ya, saya ngomong sendiri, saya moderator, saya yang baca KAK gitu tuh rasanya aneh. Oke. Itu mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen terkait dengan KAK, mungkin ada yang perlu poin yang perlu menjadi pertimbangan atau perhatian lebih gitu. Mungkin ada, Bu Nana, mungkin ada tambahan? Yang cukup jelas tadi, Bu. Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Kalau begitu, kita langsung saja masuk ke pemateri yang pertama, yaitu Pak Angling. Pak Angling dulu ya? Atau kemarin perjanjiannya Pak Angling dulu? Oke. Masuk ke pemateri pertama, Pak Angling Randiko Putro akan materi terkait Anjungan Cerdas, Pak. Rest area Anjungan Cerdas ya?